Tiap pagi waktu keluar rumah, bapak ini selalu nemuin tai di depan rumahnya. Ini sebenarnya tai siapa sih? Ayo kita bahas. Bapak-bapak asal Korea Selatan itu bingung banget karena hampir tiap pagi itu di depan rumahnya ada tai, guys. Gak cuman ada di jalanan aspalnya doang, tapi kadang-kadang kena mobil dia, kadang-kadang di tembok-tembok. Dan ya warnanya tuh coklat dan susah banget untuk dibersihin, jadi harus bener-bener disikat. Karena kalau nyucinya gak bener itu bener-bener bau. Yang bikin bingung adalah kenapa lokasi tai itu cuman sekitaran di depan rumahnya, jadi sekitar 20 meter dari ujung ke ujung. Tetangganya yang lain itu gak pernah dapet kawasan rumahnya, cuman kawasan depan rumah dia doang. Yang bikin bingung kenapa spesifik banget di tainya jatuh kalau misalkan itu adalah tai hewan. Kejadiannya itu biasanya terjadi di malam hari sampai sekitaran 6 pagi. Kalau siang-siang itu bersih-bersih aja, guys, kayak gak ada apa-apa. Dan ini udah terjadi sekitar 6-7 bulan. Tapi kadang-kadang ini juga gak terjadi setiap hari. Kadang-kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi kayak semacam random gitulah. Tapi mau random kayak gimana pun, tetap aja kan bau. Prediksi pertama adalah yang paling masuk akal nih, itu adalah kotoran hewan. Burung kek, monyet kek. Pokoknya hewan-hewan liar yang biasanya tuh berkeliling di rumah-rumah, mungkin kucing, anjing, dan lain-lain. Tapi secara logika biasanya yang bisa ngasih kotoran sampai ke tembok-tembok yang bentuknya vertikal itu paling cuman burung, karena kan letaknya dari atas ya. Kecuali kalau kucing, anjing gitu kan biasanya dia jalan di aspal-aspal aja gitu. Ya bisa sih, maksudnya kayak kucingnya atau anjingnya naik. Tapi kalau dilihat dari temboknya yang tinggi banget itu agak mustahil sih. Dan kadang-kadang tingginya itu lebih tinggi dari ukuran manusia tuh temboknya, letak tainya. Di sini sebenarnya dia bukan cuma risih karena bau dan kotornya aja yang harus dia bersihin setiap harinya gitu. Dia takut kalau misalkan itu dianggapnya sebagai teror untuk diri dia gitu. Karena prediksi kedua selain kotoran hewan adalah ya ada yang dendam sama dia dan terornya itu berbentuk tai yang dilemparin di depan rumah dia. Tapi dia mikir selama 18 tahun dia tinggal di rumah itu, dia tuh sama sekali gak pernah punya konflik sama tetangganya. Dan dia rasa reputasi dia sebagai orang yang biasa aja, kayak gak pernah nyari ribut, itu baik-baik aja lah pokoknya di situ. Telepon polisi, udah berkali-kali dia telepon polisi, hampir seminggu sekali bahkan. Tapi polisi tuh gak bisa menindaklanjuti lebih dalam. Karena polisi tuh akan bertindak kalau misalkan udah ketangkap CCTV lah, apalah ada bukti kayak semacam nyata kalau ini adalah ancaman gitu buat warga. Tapi ini gak ada sama sekali. Karena kalau misalkan udah ketangkap CCTV sosoknya itu kan bisa ditelusuri lebih lanjut. Dan itu bisa menjadi sebuah criminal property. Nah yang jadi bingung, kenapa dia gak ketangkap CCTV? Padahal kejadiannya itu sering dan cukup mengganggu dan di mana-mana letaknya gitu kan. Padahal CCTV yang dia pakai itu adalah CCTV dengan sensor gerak, guys. Jadi CCTV yang bakalan otomatis merekam kalau misalkan di depannya itu ada gerakan, bahkan kayak kucing lewat, itu langsung nyala, langsung ngerekam, langsung pergerakan kucingnya itu dia ngikutin gitu kameranya. Dan dia juga malam-malam pakai sensor malam dan kelihatan semua detail-detail yang ada di depan CCTV-nya. Tapi berbulan-bulan dia pakai itu CCTV kagak ada yang ketangkep. Jadi misalnya kayak video yang ini nih. Jadi sebelum lemparan tai itu ada, itu benar-benar kosong, gak ada apa-apa, dan tiba-tiba ada aja tainya. Akhirnya kotoran ini coba diuji di lab gitu untuk diketahui jenis kotoran apa sih ini gitu kan. Ya sambil menunggu proses labnya ini, yang bisa dia lakuin adalah ya udah bersih-bersih aja, dibantuin tetangga-tetangganya bahkan, karena tetangganya juga resah nih. Itu jalanan disikat sampai bersih karena baunya menyengat, guys. Nah akhirnya dicoba lagi nih lah pakai CCTV, tapi lebih banyak nih CCTV-nya sampai ditaruh di dashboard mobilnya dia juga. Pokoknya lebih detail lah, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dipasangin. Karena bisa jadi itu ada lokasi yang lumayan blind spot atau nggak tertangkap CCTV, yang nggak ter-reach lah sama CCTV, dan itu yang dimanfaatkan oleh si orang jahat ini. Dan CCTV semalaman direview, yang kelihatan cuman kayak orang lalu lalang, nggak ada yang mencurigakan, cuman lewat-lewat aja depan rumahnya. Tapi pagi-paginya pas dilihat kotorannya itu ada persis di depan mobilnya. Dia bener-bener kena mobil, guys, itu ukurannya lumayan gede. Nah pas dilihat CCTV yang kebetulan itu dipasang di dashboard mobilnya, itu bener-bener kayak gak ada apa, gak ada orang lewat, gak ada binatang lewat, tiba-tiba pluk, jatuh gitu aja. Tapi setelah diperhatikan dari CCTV lainnya, ternyata pas adegan pelemparan itu dilihat asal datangnya nih tai dari apa, dari mana. Ternyata
tai itu terbang dari dinding tetangganya di sebelah mobilnya itu parkir. Lah dia bingung dong, ini yang ngelempar siapa? Hantu atau siapa? Karena gak kelihatan ada orang yang lempar gitu. Ternyata pas diperhatiin lebih detail lagi, itu ada semacam orang yang lewat dengan rambut putih gitu. Jadi kayak semacam pas adegan pelemparan, ada yang kayak lewat. Lanjut ke hasil lab tadi, ternyata lah hasil labnya udah keluar nih. Dan itu adalah kotoran manusia. Dan yang lebih spesifiknya lagi itu adalah kotoran wanita. Setelah akhirnya kru dari SBS ini nanya ke si bapak yang lagi resah ini. Dia bilang kalau misalkan di rumah itu emang ada orangnya dan dihuni oleh pasangan suami istri lansia. Jadi di situ ada satu kakek, satu nenek, dan katanya mereka berdua itu sering banget keluar kota. Jadi mereka juga jarang banget interaksi, dan dia juga nggak kepikiran kan kalau misalkan ngapain juga mereka ngelemparin tai gitu kan. Dan bahkan kalau lagi heboh-heboh gitu, suaminya juga suka bantu untuk bersih-bersih. Akhirnya setelah penasaran, tim dari SBS ini datang ke rumah kakek nenek untuk nanya sebenarnya tahu nggak sih tentang kejadian ini gitu. Dan yang terekam ini kayaknya istri Anda atau gimana gitu. Dan akhirnya si kakeknya bingung nih awalnya. Oh ada kayak gini ya yang ketangkap CCTV. Karena dia juga kayak clueless gitu. Dia bingung gitu kan, kok bisa gitu kan. Dan ternyata dia mengakui kalau misalkan yang di CCTV itu yang terlihat adalah seperti sosok istrinya. Dan dia benar-benar mohon maaf, minta maaf kalau misalkan menimbulkan kegaduhan dan keresahan karena istrinya ini juga mengidap penyakit Alzheimer. Nah setelah tahu asal usulnya dari mana dan penyebabnya apa, dikasih tahu lah ke si bapak-bapak yang ngelapor ini kan. Dan pas dikasih tahu dia punya penyakit Alzheimer, dia justru kaget dan langsung sedih nih. Ternyata ibu dari si bapak ini juga menderita Alzheimer. Jadi ini semacam penyakit yang bisa menyerang lansia. Dan ini merupakan penyakit progresif yang menghancurkan memori atau ingatan manusia dan fungsi mental lainnya. Jadi hilang ingatan, kebingungan sendiri. Jadi dia nggak bisa lagi mengkontrol dirinya seperti orang dewasa pakai logika gitu. Jadi kelakuannya jadi kayak semacam anak-anak juga. Di sini setelah tahu pelakunya siapa, dia yang tadinya kesel, marah, takut, dia akhirnya merelakan dan dia nggak ngelapor lagi lanjutin ini ke polisi. Kalian sebenarnya pernah denger gak sih kasus kayak gini? Karena gue sendiri pernah dengar kasus kayak gini di dekat rumah gue. Jadi ada kayak ibu-ibu yang suka bawain kardus. Dan kalau misalkan ada yang lewat depan rumah dia itu suka diambilin dari sesuatu dari kardusnya itu. Dan yang bisa dibilang katanya itu tai juga, dilemparin ke orang-orang, anak kecil yang naik sepeda kayak gitu. Dan mungkin aja si ibu itu penderita Alzheimer juga. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye!